Selamat hari Minggu semuanya yang sedang bersantai di pinggir pantai milik Bude Yanti. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini telah sampai di sebuah paviliun. Lalu Xiao Yan bertemu dengan Yao Lao dan yang lainnya. Mereka pada saat ini seketika berbincang-bincang mengenai apa yang telah mereka alami. Mereka juga pada saat ini saling berbincang-bincang mengenai kenangan yang telah mereka lalui. Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar terkejut karena kekuatan Xiao Yan seketika meningkat ke langkah keempat keabadian Kaisar. Meskipun semua orang pada saat ini merasa bahagia dan bisa merasakan peningkatan Xiao Yan, tetapi mereka tidak bisa mengetahui di tingkat berapakah kekuatan Xiao Yan. Hanya Xiao Yueli yang pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan ekspresi keterkejutan. Xiao Yueli juga tidak menyangka bahwa terobosan mendadak Xiao Yan benar-benar akan terjadi dalam keadaan seperti ini. Xiao Yan sendiri juga merasa bahwa ini merupakan keberuntungan yang dibawa kepada Xiao Yan oleh semua anggota dari tim Fearless. Hanya saja Xiao Yan sedikit terkejut dan tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan langsung bisa menerobos ke langkah keempat keabadian Kaisar. Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa meningkatnya kekuatan Xiao Yan ini tidak lagi membutuhkan sumber energi yang besar seperti sebelumnya. Tampaknya menumbuhkan kekuatan keabadian lebih penting dengan menggunakan keberuntungan. Selain itu tampaknya faktor keduanya adalah karena keadaan pikiran Xiao Yan yang pada saat ini telah menjadi stabil. Xiao Yan pada akhirnya menekan perasaan ini sebelum akhirnya semua orang kembali terjerat pada perbincangan sambil meminum anggur dengan ceria. Beberapa hari kemudian kesibukan berangsur-angsur mereda dan tentu saja Xiao Zhan, Fang Fang dan Nan Erming telah menghilang di bawah kepemimpinan Xia Zhenghui. Mereka pada saat ini tidak bisa melewatkan kesempatan untuk bersenang-senang. Meskipun mereka pada saat sebelumnya telah dengan baik hati mengundang Xiao Yan, jelas bahwa Xiao Yan pada saat ini tidak akan bisa keluar. Istri-istrinya yang sudah lama tidak bertemu tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Xiao Yan. Adapun yang lainnya mereka tidak tinggal di paviliun tetapi memilih untuk berjalan-jalan di sekitar alam dewa kuno. Area paling populer di alam dewa kuno merupakan area di mana terdapat arena pertempuran para dewa. Setiap hari akan ada sorak-sorai ketika semua orang menyaksikan pertempuran di antara banyak anggota. Arena ini juga menjadi ajang pembuktian bagi seseorang untuk membuktikan kekuatan masing-masing. Singkat cerita, setengah bulan telah berlalu dan terlihat wajah Xiao Yan pada saat ini menjadi sedikit pucat. Sementara itu semburan tawa dari para istrinya terdengar di dalam paviliun. Hanya Xiao Yan yang pada saat ini berdiam diri dengan lesu di kursi goyang bermandikan sinar matahari. Suner, Cailin, King Lin, Zenni, King Muer dan Xiao Qi pada saat ini semuanya benar-benar telah berkumpul. Adapun mengenai apa yang mereka lakukan kepada Xiao Yan, hanya Xiao Yan sendirilah yang mengetahuinya. Xiao Yan juga pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan bersamaan dengan hal tersebut cahaya berkedip di telapak tangan Xiao Yan dan slip batu giok biru muncul di tangan Xiao Yan. Slip batu giok ini adalah apa yang didapatkan oleh Xiao Yan setelah Xiao Yan kembali dari alam dewa kekacauan. Pada saat ini tampaknya ada kesempatan untuk berkumpul dan Xiao Yan segera berdiri sebelum akhirnya memasuki sebuah ruang. Xiao Yan lanjut mengambil tindakan pencegahan untuk memastikan tidak ada yang bisa memasuki ruangan selama periode waktu ini. Meskipun Xiao Yan pada saat ini berada di alam dewa kuno, meskipun Xiao Yan berada di rumahnya sendiri dan Xiao Yan tidak perlu memperhatikan keselamatannya, tetapi Xiao Yan selalu bersikap berhati-hati. Xiao Yan pada akhirnya lanjut duduk bersila di tempat tidur dan segera mengeluarkan tablet batu giok biru lagi. Selanjutnya Xiao Yan menarik nafas dalam-dalam dan Xiao Yan segera mulai menembus tablet batu giok dengan kekuatan spiritual. Xiao Yan seketika merasakan tubuhnya seolah ditarik secara paksa dengan kekuatan yang sangat besar. Secara fisik Xiao Yan pada saat ini masih tetap duduk bersila.
Namun jiwa Xiao Yan pada saat ini merasa seolah-olah sedang benar-benar ditarik dengan paksa. Xiao Yan juga pada saat ini hampir pingsan sebelum akhirnya Xiao Yan tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang keras di bawah kakinya. Xiao Yan pun menoleh dan melihat ada angka 9 yang tertulis di atas yang ternyata adalah platform batu. Kabut biru di hadapan Xiao Yan juga pada saat ini seketika dengan cepat menghilang. Xiao Yan pada akhirnya kembali lagi datang ke ruang alam dewa kekacauan yang pernah didatangi oleh Xiao Yan. Sesaat setelah itu sebuah suara yang familiar pada saat ini segera terdengar di hadapan Xiao Yan. Suara tersebut berkata bahwa dirinya tidak menyangka 9 akan menjadi orang pertama yang datang kali ini. Xiao Yan pun menangkupkan tangannya dan Xiao Yan segera berterima kasih atas bantuan dari sosok satu terakhir kalinya. Satu pada saat ini segera lanjut berbicara kepada Xiao Yan bahwa semua orang telah mengambil apa yang mereka butuhkan. Oleh karena itu pada saat ini 9 tidak perlu berterima kasih kepada satu. Xiao Yan pada saat ini sesungguhnya hanya merasa sedikit tidak nyaman karena Xiao Yan berhutang budi kepada sosok satu. Selama percakapan ini sosok biru pada akhirnya seketika muncul satu demi satu dan semua orang pada akhirnya benar-benar telah hadir. Satu pada akhirnya segera mengambil alih situasi secara keseluruhan dan berkata karena semuanya telah hadir maka pada saat ini mereka harus segera memulainya. Begitu perkataan dari satu terdengar pada saat ini 8 yang berada di samping Xiao Yan segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa dirinya ingin mengatakan beberapa hal. Yang pertama ada bahwa bahan untuk pedang langit merah telah diterima, tetapi tingkat kesulitannya tidaklah rendah. Dirinya membutuhkan waktu sekitar 100 tahun untuk menempa pedang tersebut. Satu pada saat ini menganggukkan kepalanya sementara 8 lanjut menjelaskan. 8 berkata bahwa yang kedua dirinya sudah menyerahkan titipan ketiga kepada satu. Sosok 3 di kejauhan pada saat ini menganggukkan kepalanya dan segera mengucapkan terima kasih. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena hampir tidak ada di antara mereka yang tahu apakah yang dipertukarkan satu sama lain. Selain itu tampaknya transaksi yang dilakukan oleh setiap orang harus melalui nomor 1. Hal ini menunjukkan bahwa status nomor 1 ini tidak perlu lagi dipertanyakan. Tampaknya semua informasi akan melewati tangan nomor 1 dan dirinya merupakan orang yang paling dihargai di tempat ini. Xiao Yan pada akhirnya mau tidak mau bertanya-tanya di dalam hatinya mengenai identitas nomor 1. Xiao Yan juga ingin tahu apakah tujuan dari nomor 1 membawa mereka ke tempat ini, tetapi Xiao Yan pada saat ini hanya bisa ragu-ragu dan tidak bisa menebak identitas dari tiap-tiap sosok. Xiao Yan hanya bisa merasakan bahwa orang-orang yang berada di sini sepertinya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Hanya dari percakapan sederhana mereka saja Xiao Yan bisa merasakan bahwa kekuatan mereka di luar apa yang pernah dibayangkan oleh Xiao Yan. Sementara itu setelah 3 selesai berbicara dan suasana hening sejenak, nomor 2 pada saat ini tiba-tiba bertanya kepada satu apakah ada hal lain untuk dibahas. Jika tidak ada hal lain maka dirinya pada saat ini harus segera pergi. Melihat keheningan yang menyebar nomor 1 pada akhirnya segera berkata bahwa mereka semua jangan khawatir, karena tidak ada lagi yang ingin dibahas maka mari mereka berbagi informasi dengan semua orang terlebih dahulu. Semua orang seketika mengangguk dan nomor 2 pada saat ini segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa konflik antar dunia menjadi semakin intens. Sejauh ini mereka telah mengambil tindakan untuk menghancurkan 2 subdunia yang datang untuk memprovokasi mereka. Sejauh yang dirinya tahu seringkali dunia mulai berperilaku aneh. Sepertinya mereka sudah tidak puas lagi dengan status yang mereka miliki akhir-akhir ini. Tepatnya hal ini juga berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki oleh alam-alam tersebut. Xiao Yan seketika terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh nomor 2. Ternyata bukan hanya Sensi yang pada saat ini menghadapi invasi tetapi juga dunia lain.
Sementara itu nomor 1 pada saat ini mengangguk dan perlahan mulai menambahkan perkataan nomor 2. Nomor 1 berkata bahwa ketertiban telah runtuh dan sumber daya tidak seimbang. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh sang raja, kekacauan baru saja dimulai dan seluruh dunia tidak akan bisa terhindar. Menanggapi hal tersebut nomor 3 tampak cerewet ketika sosoknya pada saat ini ikut nimbrung dalam perbincangan. Sosoknya pada saat ini bertanya apakah alam Dewa Jiotian akan bisa menghadapi masalah seperti invasi ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini baru saja mengetahui tentang dunia baru bernama alam Dewa Jiotian. Dari informasi yang diberikan oleh nomor 2 tampaknya alam ini merupakan alam yang sangat kuat. Sementara itu nomor 2 pada saat ini segera berkata bahwa di era kekacauan seperti ini tampaknya tidak ada dunia yang benar-benar kebal. Semua orang pada saat ini mengangguk dan setelah hening sejenak nomor 1 pada saat ini segera berkata kepada nomor 3 bahwa ini adalah gilirannya untuk berbicara. Nomor 3 pada akhirnya segera menarik nafas dan berkata bahwa dirinya tidak mengetahui banyak hal. Namun dirinya pada saat ini mengetahui sebuah informasi, sejauh yang dirinya tahu dunia pegunungan dan lautan pada saat ini dikuasai oleh 2 faksi besar. Faksi tersebut adalah klan naga dan klan bintang mitos. Sepertinya ada konflik yang tidak dapat diselesaikan di antara kedua belah pihak. Dunia kuno keabadian dan iblis pada saat ini benar-benar telah menjadi tempat kekacauan. Banyak peninggalan dan harta karun yang muncul di dunia ini. Selain itu informasi yang dirinya ketahui pada saat ini juga berkaitan dengan Sensi. Dunia Taiksu telah melancarkan invasi ke Sensi tetapi kemajuannya saat ini tampaknya tidak berjalan dengan baik. Selain itu dirinya juga mendengar bahwa tuan mereka telah kembali. Jika demikian dirinya berpikir situasi yang dialami oleh Taiksu selanjutnya akan sangat sulit. Inilah informasi yang dirinya ketahui dan ini mungkin tidak akurat. Selain itu dirinya pada saat ini ingin meminta mereka untuk menyempurnakan pil untuk dirinya. Dirinya akan menyediakan semua bahan untuk memurnikan ramuan tersebut. Resep ramuan dan bahan obat pada saat ini telah diserahkan kepada nomor 1. Jika ada di antara mereka yang berhasil memurnikannya dirinya akan berterima kasih dan mereka akan bisa menukar dengan nilai yang setimpal. Begitu nomor 3 selesai berbicara pada akhirnya tibalah giliran nomor 4. Sosoknya menjelaskan bahwa semuanya seperti apa yang dikatakan oleh nomor 3. Dunia pegunungan dan lautan pada saat ini juga terbagi dengan 2 faksi yang besar. Ada beberapa pertempuran antara kedua belah pihak dan kerusakannya cukup besar. Sekarang suku naga dan faksi monster mitos sedang merekrut orang-orang kuat untuk bergabung. Selain itu warisan naga kaca bintang 7 dari Dewa Naga kuno juga pada saat ini muncul di dunia pegunungan dan lautan. Naga berkepala 3 dengan mata es warisan klan naga kuno semuanya benar-benar ada di dunia tersebut saat ini. Inilah yang pada akhirnya menyebabkan kegemparan besar di dunia pegunungan dan lautan yang berkaitan dengan warisan. Semua orang pada saat ini mengangguk sebelum akhirnya nomor 5 segera berbicara bahwa dirinya pada saat ini tidak memiliki apapun untuk dibagikan. Oleh karena itu dirinya pada saat ini ingin meminta maaf kepada semua orang. Semua orang hanya bisa mengangguk karena memang setiap orang yang berada di sini berhak untuk berbagi informasi ataupun tidak. Sementara itu di sisi lain pada saat ini tiba giliran nomor 6 untuk mulai berbicara. Sosoknya menjelaskan bahwa di dunia Sensi meskipun Taiksu telah menyerbu hal itu tampaknya tidak menimbulkan ancaman nyata bagi Sensi untuk saat ini. Dibandingkan dengan masalah Taiksu sesungguhnya masalah internal juga pada saat ini merupakan permasalahan terbesar bagi Sensi. Ada salah satu kekuatan yang disebut dengan mansion surgawi yang benar-benar menjadi sedikit ancaman. Namun sesungguhnya keberadaan dari mansion surgawi ini tidak terlalu berpengaruh terhadap orang-orang dari Sensi. Hanya saja kekuatan di belakang mereka yang pada akhirnya benar-benar mengkhawatirkan.
Selain itu sepertinya kemampuan yang dimiliki oleh sosok-sosok di belakang dari mansion surgawi seharusnya datang dari alam dewa kekacauan. Begitu kata-kata ini keluar semua orang di sekitar seketika terdiam. Setelah beberapa saat nomor 1 pada saat ini segera langsung mengklarifikasi apa yang baru saja diungkapkan oleh nomor 6. Sosoknya bertanya apakah nomor 6 curiga itu adalah salah satu di antara mereka. 6 pada saat ini terdiam dan tentu saja terlihat bahwa dirinya juga tidak mengetahui jawabannya. Xiao Yan juga pada saat ini mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh nomor 6. Ini merupakan informasi rahasia inti yang dimiliki oleh dunia sensi. Xiao Yan menatap ke arah nomor 6 dengan mata sedikit menyipit karena bagaimanapun juga identitas dari setiap orang yang berada di sini tidak diketahui. Tidak diketahui apakah akan ada bahaya lain jika mengungkapkan informasi sensi dalam jumlah besar kepada sosok-sosok di sekitar. Bersamaan dengan Xiao Yan yang memperhatikan perbincangan dari setiap orang, Xiao Yan juga pada saat ini menganalisis identitas dari masing-masing sosok. Xiao Yan juga pada saat ini mengerti bahwa tampaknya alasan 6 menjelaskan situasi seperti ini adalah untuk melihat reaksi dari setiap orang. Dengan begitu maka sepertinya nomor 6 akan bisa melihat apakah bantuan di belakang mansion surgawi ini adalah salah satu di antara mereka. Sementara itu nomor 1 pada saat ini segera berbicara dengan suara yang dalam dan nada sedikit serius. Sosoknya berkata bahwa dirinya dapat meyakinkan 6 secara langsung mengenai hal ini. Sosok di belakang kelompok tersebut tidak akan ada di antara mereka. 6 pada saat ini menganggukkan kepalanya dan sosoknya tampaknya benar-benar mempercayai nomor 1. Nomor 1 tentu saja menguasai semua informasi yang berkeliaran di tempat ini. Dirinya juga tahu tentang dari manakah asal dunia mereka berasal dan bagaimana situasi dunia masing-masing saat ini. Semua informasi pada saat ini benar-benar berada di bawah kendali nomor 1. Nomor 6 pada akhirnya dengan sungguh-sungguh segera mengucapkan terima kasih kepada nomor 1 atas nama sensi. Nomor 1 segera mulai berbicara bahwa sensi juga memiliki hubungan baik dengan dirinya. Dengan begitu mengapa nomor 6 tidak menjelaskan permasalahan ini secara detail kepada nomor 1? Sebaiknya dirinya menceritakannya kepada mereka karena dengan begitu mereka akan bisa membantu nomor 6 di dalam permasalahan ini. Nomor 6 pada akhirnya menghela nafas dan berkata bahwa dirinya sesungguhnya belum sepenuhnya memahami detail mengenai hal ini, tetapi dirinya akan memberitahunya nanti karena situasi sensi saat ini juga masih sangatlah rumit. Nomor 1 pada saat ini hanya menganggukkan kepalanya sementara nomor 6 tidak lagi mulai berbicara. Saat berikutnya nomor 7 pada saat ini mendapat bagian untuk berbicara dan sosoknya pada saat ini sedikit menghela nafas. Sosoknya berkata bahwa dirinya tidak memiliki informasi untuk dibagikan tetapi kali ini ada beberapa barang baru. Semua bahan obat pada saat ini tersedia dan daftarnya dapat dilihat oleh mereka. Jika mereka membutuhkannya maka mereka pada saat ini bisa menukarnya dengan sesuatu yang setimpal. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening mendengar apa yang disampaikan oleh nomor 7. Sosoknya tampak terdengar seperti seorang pengusaha dan hal ini membuat Xiao Yan pada saat ini berbinar-binar. Xiao Yan bisa melihat dari daftar yang terpampang bahwa bahan-bahan obat ini benar-benar merupakan bahan obat yang langka. Sementara itu nomor 1 pada saat ini segera lanjut berkata bahwa sekarang adalah giliran nomor 8. Nomor 8 pun segera menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa mereka sedang mengasingkan diri untuk menempah senjata. Oleh karena itu pada saat ini tidak ada informasi untuk mereka bagikan. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas setelah mendengar apa yang dikatakan oleh nomor 8. Giliran Xiao Yan pada saat ini telah tiba dan Xiao Yan pada saat sebelumnya tidak hanya mendengarkan dengan cermat. Xiao Yan juga memikirkan apa yang pada saat ini harus Xiao Yan katakan.
Selain itu Xiao Yan juga pada saat ini hanya mengetahui sedikit informasi yang tersebar di antara mereka, terlebih lagi mengenai sensi Xiao Yan juga pada saat ini tidak menyangka bahwa informasi dari sosok nomor 6 lebih banyak jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Xiao Yan pun sedikit termenung dan Xiao Yan pada saat ini telah mendapatkan hasil dari proses pengamatannya sebelumnya. Xiao Yan berpikir bahwa nomor 2 berasal dari dunia yang disebut dengan alam Dewa Jiutian. Meskipun Xiao Yan belum pernah mendengarnya tetapi berdasarkan reaksi dan jawaban dari nomor 3 alam ini pastilah merupakan alam yang sangat kuat. Xiao Yan juga pada saat ini bisa menebak identitas dari nomor 3 yang sedikit lebih banyak berbicara. Tetapi meskipun sosoknya cerewet, sosoknya masih cukup berhati-hati dalam mengolah informasi. Jika diperhatikan seharusnya sosok ini adalah seorang perempuan, hanya saja Xiao Yan masih belum bisa memastikan dari dunia manakah sosok ini berasal. Sementara itu untuk nomor 4 yang tidak mengatakan apapun Xiao Yan tidak bisa menebaknya. Yang kelima mengetahui dunia pegunungan dan lautan dengan sangat baik. Dengan begitu maka sepertinya sosok ini juga tidak mungkin tidak memiliki kekuatan yang besar. Adapun mengenai sosok 6 identitasnya pada saat ini benar-benar masih diragukan oleh Xiao Yan. Jika sosoknya berbicara dengan benar maka dirinya pasti berasal dari dunia sensi. Namun jika begitu permasalahannya siapakah sosok nomor 6 ini? Mungkinkah dirinya adalah Yang Mulia Ratu? Namun jika dilihat dari cara bicaranya identitas dari sosok tersebut jauh berbeda dengan Yang Mulia Ratu. Xiao Yan pada saat ini memiliki beberapa karakter yang terlintas di benaknya. Xiao Yan mencurigai sosok 6 ini adalah Raja Tianzang, Yang Mulia Ratu atau bahkan Xiao Yueli dan juga Zhen Wu. Namun begitu Xiao Yan memilah-milah lagi Xiao Yan merasa bahwa kandidat yang cocok adalah Yang Mulia Ratu. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan Xiao Yan benar-benar tidak bisa memastikan mengenai hal ini. Xiao Yan pun beralih ke 7 dan 8. 7 tampaknya pandai membuat kesepakatan dan kesepakatan yang dibuatnya mencakup seluruh dunia. Hal ini benar-benar merupakan sesuatu yang cukup menakutkan. Sementara itu nomor 8 seharusnya pandai dalam seni pembuatan pedang. Dengan begitu Xiao Yan juga pada saat ini tampaknya tidak perlu mencurigai identitas sosok tersebut. Setelah Xiao Yan memahami semua ini Xiao Yan pada akhirnya sedikit menganggukkan kepalanya. Sementara itu nomor 1 pada saat ini segera berkata bahwa sekarang adalah giliran nomor 9. Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya untuk sementara waktu. Xiao Yan lanjut berkata bahwa belum ada informasi berguna untuk dibagikan. Semua orang pada saat ini hanya terdiam dipenuhi dengan keheningan setelah mendengar Xiao Yan berbicara. Sepertinya mereka semua berharap Xiao Yan bisa mengatakan sesuatu. Mereka pada saat ini hanya bisa menghela nafas karena ternyata Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak ingin mengungkapkan sesuatu. Namun setelah beberapa saat Xiao Yan pada akhirnya kembali berbicara ketika semua orang terdiam. Xiao Yan berkata tetapi ada satu hal yang pada saat ini Xiao Yan ingin ketahui dan apakah Xiao Yan pada saat ini bisa bertanya? Nomor 1 segera berkata bahwa Xiao Yan bisa berbicara dengan bebas. Xiao Yan boleh mengajukan pertanyaan apapun tetapi tentu saja orang-orang lainnya juga dapat memilih untuk tidak menjawab. Xiao Yan pun segera berkata apakah sesungguhnya yang dicari oleh sang raja? Apakah pada saat ini mereka semua memiliki petunjuk? Pertanyaan Xiao Yan ini seketika langsung membuat suasana kembali hening. Nomor 2 yang tampak gelisah ingin pergi juga pada saat ini terdiam sebelum akhirnya bertanya kepada Xiao Yan apakah 9 memiliki petunjuk. Xiao Yan pun segera memberikan jawaban yang samar ketika berkata bahwa Xiao Yan mungkin memiliki beberapa informasi, tetapi Xiao Yan pada saat ini juga sesungguhnya tidak yakin. Nomor 2 menganggurkan kepalanya sebelum akhirnya lanjut berkata sebaiknya 9 pada saat ini menceritakan kepada mereka tentang hal tersebut.
Xiao Yan pada saat ini segera lanjut bertanya apakah ada di antara mereka yang pernah berada di dekat pilar sebelumnya. Suasana pada saat ini kembali hening dengan semua orang yang kembali terdiam. Sosok nomor 3 pada saat ini segera berkata bahwa itu adalah area terlarang. Jika mereka berani mendekat maka mereka akan dihancurkan oleh sang raja. Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam seolah sedikit berpikir sebelum akhirnya Xiao Yan mulai kembali menjelaskan. Xiao Yan berkata bahwa benda yang dicari raja pasti ada hubungannya dengan pilar ini. Jika begitu permasalahannya mungkinkah sebagian di antara pilar ini telah menghilang? Jantung Xiao Yan pada saat ini berdebar-debar begitu Xiao Yan mengutarakan apa yang Xiao Yan pikirkan ini. Sesungguhnya Xiao Yan pada saat ini hanya berbicara ngasal dan Xiao Yan tidak mengetahui kepastian dari benda tersebut. Hanya saja Xiao Yan pada saat ini perlu memberikan informasi penting yang bisa dicerna oleh semua orang. Dengan informasi ini Xiao Yan berharap nilai Xiao Yan di mata semua orang akan meningkat. Begitu Xiao Yan mengungkapkan hal ini tampaknya semua orang juga pada saat ini seketika tercengang. Mereka pada akhirnya bertanya-tanya apakah memang ada bagian yang hilang dari pilar tersebut. Xiao Yan pun segera berkata bahwa sejujurnya belum ada petunjuk pasti dari hal tersebut, tetapi Xiao Yan bisa meyakini bahwa sesuatu yang hilang ini memiliki hubungan dengan pilar tersebut. Semua orang pada saat ini saling memandang setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Selain itu selain daripada Xiao Yan tidak ada di antara mereka yang seberani Xiao Yan untuk mendekati pilar. Dengan begitu maka mereka semua benar-benar ragu dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Di tengah-tengah semua orang yang terdiam nomor 1 pada saat ini akhirnya tiba-tiba mulai kembali berbicara. Sosoknya menjelaskan bahwa teori ini memang ada tetapi sejauh ini belum ada petunjuk baru yang muncul. Pada akhirnya mereka menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan pada saat ini segera bersikap sedikit misterius. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menjadikan dirinya berharga di tempat ini. Xiao Yan lanjut berkata bahwa dirinya akan membagi informasi dengan semua orang setelah Xiao Yan berhasil mengkonfirmasinya. Semua orang pada saat ini mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini merasa lega karena dengan hal ini Xiao Yan akan bisa bertukar informasi yang lebih berguna di masa depan. Setelah menyelesaikan permasalahan ini Xiao Yan segera mulai bertanya kepada nomor 3. Xiao Yan bertanya apakah titipan yang dirinya maksud adalah sebuah pil, apakah ada nilai tertentu dari pil yang ingin dirinya murnikan. Nomor 3 segera menjawab bahwa sesungguhnya nilainya tidak terlalu tinggi, tetapi hanya saja persyaratannya lah yang agak keras. Seseorang harus memiliki jantung api dan jika tidak maka pil ini tidak akan dapat untuk dimurnikan. Selain itu nilai dari pil ini juga seharusnya berada di tingkat dewa. Meskipun Xiao Yan sudah lama tidak memurnikan ramuan, tetapi Xiao Yan mengetahui informasi mengenai tingkatan dari pil. Setelah mencerna apa yang dikatakan oleh nomor 3 Xiao Yan pada akhirnya sedikit menganggukkan kepalanya. Tampaknya memurnikan pil yang dimaksud oleh nomor 3 tidak terlalu sulit bagi Xiao Yan. Xiao Yan pun segera berkata bahwa dirinya akan mencobanya tetapi Xiao Yan tidak menjamin itu akan berhasil disempurnakan. Nomor 3 segera berkata bahwa itu bukanlah permasalahan. Jika 9 gagal maka dirinya bisa mencoba beberapa kali. Bahan obat yang dirinya siapkan seharusnya cukup untuk melakukan percobaan berkali-kali. Menanggapi perkataan nomor 1 pun segera berkata bahwa setelah pertemuan dirinya akan memberi 9 ramuan dan bahan obat yang dipercayakan oleh 3. Semua orang pada saat ini kembali terdiam dan melihat keheningan tersebut. Satu lanjut berkata bahwa jika tidak ada informasi yang pada saat ini ingin disebarkan lagi sebaiknya mereka pada saat ini segera pergi. Begitu kata-kata ini terjatuh sosok nomor 2 pada saat ini segera menghilang terlebih dahulu.
Xiao Yan seketika menyipitkan matanya dan menyadari bahwa dunia dari nomor 2 tampaknya sedang kisruh. Selain itu dilihat dari gelagat nomor 2 yang harus pergi dengan cepat, sepertinya kekuatan dari nomor 2 juga tidaklah lemah. Begitu nomor 2 menghilang, selanjutnya nomor 4, 6, 7 dan 8 juga menghilang satu demi satu. Alasan mengapa Xiao Yan pada saat ini belum pergi adalah karena Xiao Yan sesungguhnya tidak tahu bagaimana caranya harus pergi. Terakhir kali Xiao Yan pergi, Xiao Yan dibantu oleh nomor 1 dan Xiao Yan merasa seperti dikirim kembali secara paksa. Selain itu Xiao Yan juga pada saat ini harus mendapatkan pil serta bahan obat yang akan diberikan dari nomor 1. Sementara itu di sisi lain nomor 3 dan nomor 5 pada saat ini masih belum pergi. Mereka tampaknya masih memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan nomor 1. Nomor 5 pada saat ini segera berkata bahwa dirinya ingin mengetahui informasi dari nomor 1. Dirinya ingin tahu apakah gejolak yang terjadi di dunia pegunungan dan lautan saat ini disebabkan oleh faktor eksternal. Nomor 1 pun menganggukkan kepalanya dan menjelaskan bahwa sejauh yang dirinya tahu itu memang benar. Begitu mendapatkan jawaban dari nomor 1, nomor 5 pun segera mengucapkan terima kasih. Sosoknya tidak lagi bertanya dan seketika langsung menghilang. Sesaat kemudian nomor 1 segera beralih ke 3 dan segera berkata jika ada yang ingin ditanyakan nomor 3 bisa mulai berbicara. Nomor 3 pada saat ini segera berkata bahwa dirinya sesungguhnya tidak memiliki sebuah urusan. Dirinya pada saat ini hanya sedikit penasaran. Dirinya hanya ingin mendengar lebih banyak informasi ketika dirinya tidak memiliki pekerjaan. Nomor 1 terdiam sebelum akhirnya sosoknya segera berbicara dengan sedikit tegas. Nomor 1 menjelaskan sebaiknya dirinya pada saat ini pergi terlebih dahulu. Nomor 9 masih memiliki beberapa pertanyaan yang perlu dikatakan kepada nomor 1. Selain itu nomor 1 juga ingin berbicara dengan nomor 9 secara pribadi. Nomor 3 hanya bisa memiliki ekspresi muram sebelum akhirnya sosoknya seketika menghilang. Pada akhirnya hanya tersisa Xiao Yan dan nomor 1 di tempat ini. 1 seketika langsung berkata kepada Xiao Yan karena bisa melihat kesulitan yang terpancar dari wajah Xiao Yan. Sosoknya bertanya apakah Xiao Yan tidak tahu bagaimana cara pergi dari sini. Xiao Yan tidak menyembunyikan apapun dan pada saat ini segera menganggukkan kepala. Sementara itu nomor 1 menjelaskan bahwa ada titik cahaya biru di tengah tubuh Xiao Yan saat ini. Pusatkan dan tuangkan pikiran Xiao Yan ke dalamnya untuk pergi. Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini tersenyum masam. Xiao Yan sudah berhutang 2 bantuan dari sosok nomor 1. Namun Xiao Yan pada saat ini masih memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Xiao Yan pun segera berkata bahwa dirinya pada saat ini memiliki beberapa pertanyaan. Oleh karena itu bolehkah Xiao Yan pada saat ini menanyakannya kepada nomor 1 tentang tutorial mencari janda Tobrut yang unggulan.